Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Paulus Veneranda. Saat ini saya sedang berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak. Di sini saya akan memaparkan edukasi tentang perusahaan Go Public dan bagaimana mendaftarkan perusahaan pada Bursa Efek Indonesia. Saya sebagai CEO di perusahaan saya berkeinginan untuk mendaftarkan perusahaan saya pada Bursa Efek Indonesia. Salah satu pencapaian luar biasa yang biasanya menjadi target perusahaan ataupun bisnis di dunia itu adalah ketika perusahaan menawarkan sahamnya untuk dibeli oleh masyarakat umum atau yang dikenal dengan istilah perusahaan go public. Kenapa perusahaan saya harus go public? Alasan pertama, dengan perusahaan saya go public, maka perusahaan saya akan mendapatkan modal dari masyarakat umum yang membeli saham. Tidak lagi harus menggunakan modal pribadi. Yang kedua, modal yang diperoleh melalui IPO ini sangat besar, sehingga kesempatan untuk pengembangan bisnis juga bisa sangat besar. Siapa sih yang nggak mau perusahaannya berkembang pesat? Yang ketiga, perusahaan yang sudah melantai di BI atau Bursa Efek Indonesia biasanya juga akan terkesan lebih prestisius atau lebih diperhitungkan di sektornya. Yang keempat, dengan perusahaan saya go public akan mendapatkan potongan pajak penghasilan dari pemerintah sebesar 5%. Yang kelima, pajak penjualan saham perusahaan terbuka juga lebih rendah ketimbang perusahaan non-TBK. Nah, dengan berbagai keuntungan ini, sudah pasti go public bisa menjadi peluang bahwa perusahaan saya siap ekspansi dan berkembang. Tapi untuk bisa go public dan melantaikan saham di Bursa Efek memang tidak semudah itu. Ada berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat agar perusahaan go public yakni kita ambil 3 kriteria besar yang menentukan. Yang pertama, good corporate governance atau struktur kepemimpinan perusahaan yang baik, yakni adanya badan hukum, komisaris independen, komite audit, dan audit internal serta sekretaris perusahaan. Yang kedua, akuntansi dan keuangan, yakni ada masa operasional atau pembukuan pendapatan usaha, laba usaha, LK audit, dan permodalan. Dan yang ketiga yakni struktur permodalan atau jumlah saham yang ditawarkan kepada publik, pemegang saham, dan harga saham perdana. Kalau syarat-syaratnya sudah dipenuhi, maka perusahaan pun siap untuk go public melalui proses berikut. Yang pertama, mengadakan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan izin perusahaan bisa go public. Yang kedua, menunjuk penjamin emisi, yakni pihak yang akan membantu proses perusahaan go public dan melakukan IPO. Yang ketiga, siapkan laporan keuangan. Yang keempat, mengajukan pendaftaran. Setelah semua syarat sudah dipenuhi, maka perusahaan pun siap mendaftarkan diri untuk IPO di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, penawaran saham kepada investor-investor. Investor dapat membeli saham perusahaan melalui agen-agen penjual yang sudah ditunjuk sebelumnya. Dan yang keenam, pencatatan saham. Setelah selesai proses transaksi saham perdana, kemudian dilakukan pencatatan saham tersebut di BEI. Nah, begitulah proses perusahaan go public dan bisa memperjualbelikan saham secara umum di lantai Bursa Efek Indonesia. Apa manfaat go public bagi perusahaan? Yang pertama yakni memperoleh sumber pendanaan baru di perusahaan. Yang kedua ini memberikan competitive advantage untuk pengembangan usaha. Yang ketiga, melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain
dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru. Yang keempat, peningkatan kemampuan going concern. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan. Dan yang keenam, meningkatkan nilai perusahaan. Konsekuensi perusahaan yang akan go public yakni yang pertama, perusahaan harus siap dengan keterbukaan informasi. Yang kedua, setiap perusahaan yang go public harus merubah semua tatanan perihal peraturan perusahaan menjadi lebih formal. Yang ketiga, wajib untuk menaati peraturan yang dibuat oleh pihak pasar modal. Yang keempat, harus siap membangun perusahaan ke arah yang lebih positif. Dan yang kelima, berkewajiban untuk membayar angsuran yang telah dibebankan. Konsekuensi yang dikenakan ini bukan berarti memberatkan ya. Semua bertujuan untuk menjalankan kewajiban yang memang sudah disepakati sebelumnya. Dan yang terpenting, percayakan permasalahan go public perusahaan hanya kepada ahlinya. Oke teman-teman, sekian pemaparan edukasi tentang perusahaan go public dan bagaimana cara mendaftarkan perusahaan pada Bursa Efek Indonesia. Semoga pemaparan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.